Kalau orang bilang katanya naga kembar. Apa? Naga kembar bisa dibilang naga pengantin, Gus. Topo bisu. Oh, topo bisu. Iya, topo bisu. Jadi topo bisu istilahnya kita tuh nggak boleh ngomong sama siapapun. Itu yang dinamakan topo bisu. Dilakukan berapa hari itu tirakatnya itu seperti itu? Topo bisu saya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nggak ngomong sama sekali. Iya. Cuman kalau sholat tetap sholat. Terus setelah saya lihat nggak taunya kayak sejenis ular naga tapi melingkar di atas genteng. Ada hubungan dengan saka ini gitu? Atau dia penampakannya? Ya kemungkinan khodam ya, bisa dibilang khodamnya di pusaka. Ya. Boleh masuk nggak? Saya penasaran nih. Buka, boleh buka. Gus. Kami dari bocah-bocah kosong. GSP Rono Rene Ijo. GSP Rono Rene Ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Ijo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP hadir di Tulungagung, Jawa Timur. Ada seorang paranormal yang lagi turun gunung. Masih muda. Ya, saya kenalkan, beliau adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mas? Dedi, Gus. Mas Dedi. Iya. Subhanallah. Ini di daerah mana ini? Di desa ini apa? Di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Jawa Timur ya, Iya. tentunya. Subhanallah. Nih, banyak yang cerita dari masyarakat dan wilayah sekitar lah. Katanya ada paranormal yang lagi turun gunung nih. Wah, ilmunya sangat mumpuni nih. Wah, bisa diceritakan ini kisahnya seperti apa nih? Waktu ya mencari ilmu, terus bertapa, tirakat dan sebagainya. Ya, jadi begini Gus, dari umur 13 tahun lah saya mendalamin apa ya namanya, sering tirakat, sering puasa, Spiritual ya? Iya, spiritual. Waktu itu saya digembleng dari umur 13 tahun sama almarhum kakek saya. Tuh, jalannya digembleng, suruh tirakat, suruh puasa gitu. Nah, dari semenjak umur 13 tahun saya mulai menjalani perilaku ritual seperti itu. Itu yang dijalani apa aja? Misalnya puasa berapa hari pernah dilakukan? Iya, waktu itu pernah saya tirakat tuh tirakat topo, Gus. Topo? Iya, tirakat gimana? topo. Bisa ceritakan toponya seperti apa? Kan banyak macam-macam. Topo pendem, topo di air, di gua. Waktu itu topo bisu. Oh, topo bisu. Iya, topo bisu. Jadi topo bisu istilahnya kita tuh nggak boleh ngomong sama siapapun, sama keluarga, sama istri, sama pokoknya sama keluarga lah. Itu yang dinamakan topo bisu. Dilakukan berapa hari itu tirakatnya itu seperti itu? Topo bisu saya kurang lebih 1 tahun lah topo bisu. 1 tahun. Iya. Nggak ngomong sama sekali. Iya. Cuman kalau sholat tetap ya. Tetap sholat. Yang nggak boleh itu aktivitas. Iya. Ya selain sholat ya. Ada puasanya nggak itu? Kalau untuk puasa nggak ada. Nggak ada, cuma topo bisu aja. Itu ilmu dari mana itu? Kebetulan itu dari leluhur saya, terus turun temurun ke kakek saya, akhirnya ke cucu-cucunya, ke cicit-cicitnya. Oke. Seperti itu. Selain topo bisu, apalagi yang dilakukan nih? Tirakat. Waktu itu saya pernah puasa pati geni 30 hari. 30 hari? Iya, pati geni. Terakhir pati geni? Iya. Kan pati geni itu kan puasa, biasa puasa. Terakhir itu baru pati geni kan, sehari semalam itu ya? Iya. Betul, seperti itu? Betul. Rapalannya ingat nggak pas waktu pati geni itu? Pati geni itu, mohon maaf Gus, pesan kakek saya tuh nggak boleh ya dijelaskan, apalagi ke khayalan. Iya betul. Masalahnya takut
sekarang kan takut dimanfaatkan yang enggak gitu. Oke. Terus kan dengar-dengar dari masyarakat sekitar juga sering ke gunung, ke gua-gua, bener? Betul, Gus. Itu kalau ke gunung mana? Kalau gunung sini terkenalnya tuh di daerah Candi Dadi, ada di selatan dari rumah ini. Kalau yang sebelah daerah Sanggeran itu namanya ada sebuah gua, namanya Gua Selomangkleng. Gua Selomangkleng. Iya, betul. Pernah ditemuin apa waktu di gua itu atau di gunung itu? Mungkin ya apalah tentang kegaiban. Iya. Kalau untuk dibilang ditemuin apa ya Gus, terus terang banyak sekali fenomena-fenomena yang saya temukan di situ. Pokoknya banyak, mulai dari orang-orang zaman dulu, leluhur-leluhur dulu, terus sampai ada orang, kalau dibilang orang dulu sih namanya resi ya Gus ya. Iya. Resi gitu. Orangnya pakaian putih, terus jenggotnya panjang. Tadi ada suara-suara itu apa? Banyak penunggunya tuh gimana? Ada yang ikut? Di belakang. Siapa itu? Apa Mungkin Khodam? penunggu sini Gus. Bener. Nih auranya udah lain Pak GSP. Bener. Di rumah ini. Tirakat, di gua, di gunung dan lain sebagainya itu juga sering menemukan pusaka-pusaka. Kalau pusaka, kebetulan kemarin saya dapat Gus pusaka ini. Wah, ini penasaran nih. Cuman lebih penasaran lagi, ini pakaiannya nih Mas Dedi nih. Ini dipanggil Mas Dedi, Cak Dedi atau gimana ini? Mas aja Gus. Mas Dedi. Oke. Mas Dedi kok pakaian ini pakaian apa nih? Adat apa ini? Iya. Kebetulan ini saya kan sering ikut-ikut kayak kesenian kuda lumping Gus. Nah ini. Oh, yang makan beling itu? Ada juga yang makan beling. Ini bisa dipraktekin makan beling itu. Mohon maaf saya nggak bisa Gus. Ini ya ikut sanggar lah Gus. Ikut sanggar. Iya sanggar. Mas Dedi jadi apa? Kalau saya kebetulan saya jadi tukang barongnya Gus. Jadi barong gimana itu barong? Barong itu istilahnya yang pakaian yang barong itu yang ditaruh di atas kepala itu. Kalau di Ponorogo itu kan dadak merak itu namanya. Kan ada yang wajang itu. Iya, itu sampai di dalamnya itu. Iya, yang gini-gini itu. Iya betul. Bulunya bulu merak itu. Bulu merak. Selain barong itu sampean di sanggar atau di padepokan itu jadi apa? Kebetulan saya juga sering ngelatih seni tari gitu, anak-anak umur 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Nah kebetulan di daerah Tulungagung sini kan banyak kesenian jaranan senterewe Gus. Ini maksudnya apa? Ciri khas kayak gini nih? Ini ciri khas dari Ponorogo Gus. Ini namanya celana sarung, lagi dibilang. Celana sarung. Ya kalau di sini kan namanya bisa dibilang pakaian bopo ya. Bopo itu istilah bopo itu apa ya, tukang gambuh gitu loh Gus, yang nyembuhin yang kesurupan nih ya. Iya, bilang bopo gitu. Kok ada aroma ini apa ini, kamar apa ini? Kalau ini tempat saya sering ritual Gus, makanya kok ada aroma muncul seng. Apa habis makanin pusaka tuh? Dikasih makan nggak pusakanya? Kalau pusaka saya setiap malam Jumat Legi, saya kasih ritual, saya kasih kembang, saya kasih dupa. Harus begitu ya? Ya sebenarnya gimana ya Gus, namanya kita itu istilahnya pusaka itu kalau bisa di uri-uri lah, kalau orang Jawa bilang itu. Uri-uri budaya, iya, betul. Dilestarikan, iya. Karena ini nilai sejarahnya sangat tinggi. Iya. Nilai sejarah dari nenek moyang kita yang berjuang membela tanah air, membela kemerdekaan Republik Indonesia, itu termasuk pusaka, ada bambu runcing, ada tombak, macam-macam lah budaya yang perlu kita lestarikan. Boleh Mas, tadi aromanya kok semerbak itu bisa ditunjukin ke silakan para GSP. Bawa di sini aja. Nah, pusakanya ya. Siap. Nih sambil nunggu Mas Dedi ambil pusaka, boleh kita ngopi ya. Para GSP kalau yang nonton sambil ngopi silahkan. Kalau yang belum punya kopi Pak Ustadz beli. Bismillahirrahmanirrahim.
Ah. Oh, oke. Nih di sini coba. Ya. Wah, aromanya semerbak ini. Pusakanya di bawa ke sini ditunjukin langsung aromanya itu harum. Bisa dibuka salah satu dulu Mas, bisa dijelasin Mas. Yang mana dulu Gus? Ini boleh ini. Ya. Kelihatannya nih auranya sangat kuat. Subhanallah, Allah Akbar. Ini kembar ini, apa ini? Pusaka apa ini Mas? Ini kalau orang bilang katanya aromanya naga langsung kembar. ser. Apa? Naga kembar bisa Naga kembar. dibilang naga pengantin Gus. Naga pengantin. Iya. Oke, ini asal usulnya dari mana nih pusaka ini? Kok Ini- bisa ke pegang sampean taruh di kamar ritual? Iya. Ini saya dapatnya dari turun temurun Oh. dari kakek saya yang ada di daerah Mojokerto Trawulan. Kebetulan saya keturunan yang ke-8 Gus. 8 Iya, dari kerajaan. dari kerajaan Mojopahit. Berarti sampean keturunan ke-8 nih. Terus pusaka ini gunanya apa? Untuk filosofi pusaka ini sih kemarin kakek saya bilang sih katanya buat kewibawaan. Terus biasanya kan ini kan pusaka ini kan sering dipakai buat orang apa ya, dukun-dukun manten, penganten gitu. Oh, buat Apa ya kalau orang Jawa bilang Menyatukan. nemuin, iya, Oh, menyatukan menyatukan. penganten gitu loh Gus. makanya tadi nih auranya kelihatan nempel. Ya. Boleh saya pegang sebentar Mas? Silahkan. Iya. Ini penyatuan ya laki-laki dan perempuan untuk memberikan kasih sayang kepada keduanya, kepada keturunannya, kerabatnya, dan sedulur-sedulur di lingkaran daripada kekuatan kegaiban itu yang saya tangkap di sini nih. Mungkin orang berpendapat beda itu silahkan. Ya, punya pusaka naga kembar atau naga pengantin, terus punya filosofi yang lain, ya itu terserah. Tapi ini saya rasakan auranya itu penyatuan. Gitu loh Mas. Iya, betul. Kan banyak ini pusaka-pusaka di seluruh Nusantara ya. Iya, Gus. Naga kembar atau naga pengantin. Banyak. Dan filosofinya mungkin beda-beda pengertiannya. Iya. Tapi ini yang saya baca auranya, bukan filosofi. Kalau filosofi itu tergantung orang yang mengartikan. Tetapi ini aura yang saya tangkap ketika pusaka naga kembar atau naga pengantin ini saya pegang. Makanya sampean bilang tadi kan buat spiritual yang menyatukan ya antara laki-laki dan perempuan. Betul. Terus ini pernah sampean buat apa Mas? Pernah digunakan? Kalau untuk digunakan sih belum Gus ya. Masalahnya faktor usia ya. Harusnya kan kalau untuk buat ini kan kakek saya itu udah berpesan nanti kalau di atas umur 40 suatu saat nanti pasti akan bisa digunakan untuk pusaka ini. Oke. Berarti benar. Sampai umur berapa sekarang? Saya kebetulan sekarang 38. Nah, ini kan udah mau 40. Iya. Ini turun gunung ya. Ya sebentar lagi ini tinggal nitih natah nutuh. Betul. Itu bahasa saya loh ya. Nitih natah nutuh ya. Ketemu nanti itu. Ini proses sedikit lagi. Iya. Dan masyarakat sekitar bilang seperti itu ya memang sudah waktunya. Gitu. Subhanallah. Oke. Bisa diceritakan lagi ada kisah menarik apa tentang pusaka ini Mas? Yang terjadi mungkin di rumah atau Iya. apa? Waktu itu pernah ya Gus, malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Saya pulang dari Sanggar waktu itu habis ya ngelatih jaranan di daerah sinilah, masih deket-deketan. Saya pikir di atas
rumah itu saya pikir kayak kabel kabel listrik, nggak tahu setelah saya lihat nggak taunya kayak sejenis ular naga tapi melingkar Gus di atas genteng. Ada hubungan dengan pusaka ini gitu atau dia penampakannya? Ya kemungkinan khodam ya bisa dibilang khodamnya di pusaka ini. Itu jam berapa itu? Sekitar jam 12 malam. Sosok ularnya kelihatan apa? Putih atau hitam atau gimana? Pas dilihat yang saya lihat tuh ularnya warnanya hitam tapi dia tuh ada semacam kayak kumis ya Gus ya, kumisnya panjang tapi cuma melingkar di atas di atas rumah sini. Iya betul, di atas rumah. Subhanallah. Oke, yang lain mana lagi nih? Nah ini juga Gus berkaitan dengan naga ya. Kalau ini peninggalan almarhum kakek saya. Ini kalau bisa dibilang Tunggul Payung Nogo. Tunggul Payung Nogo. Iya. Maksudnya apa ini pusaka ini Mas? Tunggul Payung Nogo itu filosofinya biasanya sering dipakai untuk ritual-ritual. Kalau untuk biasanya kalau orang hajatan itu untuk meredam hujan. Berarti pawang hujan. Iya betul, sejenis, bisa dibilang seperti itu. Kalau ini misalnya dipinjem oleh seseorang gitu, ya, terus buat mawangi hujan ketika punya hajatan itu bisa. Kalau atau harus sampean datang dulu? Enggak, kalau untuk pusaka sih sebenarnya enggak bisa Gus untuk dipinjamkan itu. Karena kan harus ada istilahnya ritual tertentu. Ya kadang kan orang-orang kan pinjem itunya loh, itunya enak aja pinjem. Kalau motor bisa dipakai ya. Betul. Kalau pusaka loh ada ritual. Iya Gus. Motor, mobil kasih kuncinya jalan dia, yang penting ada bensinnya. Iya. Dari mana ini? Kalau ini dulu kakek saya sih pernah cerita dulu dapat di daerah Candi Dadi. Kakek dapat ketika ritual di situ atau gimana? Bukan ritual sih, dulu dapatnya itu secara nggak sengaja Gus. Dia tuh pulang kalau orang Jawa bilang tuh ngarit ya. Ngarit tuh cari rumput gitu buat lembu, buat kambing. Nah, kebetulan dia mau pulang terus jalan terus ke Sandung dapat pusaka ini. Terus bawa pulang ceritanya. Bawa pulang, iya. Kok tahu namanya? Keris Payung Tunggul Nogo. Mungkin mbah saya dulu dapat wangsit kali Gus ya. Karena ada juga berkaitan sama sarungnya ini Gus. Ini kan ada sarung naga ini. Oh iya. Terus ada huruf aksara Jawa kuno. Ini bacanya gimana? Sampean tahu? Kalau untuk bahasa Jawa tuh saya kurang paham Gus ya. Ini juga sampai sering gunakan orang yang minta tolong, misalnya ada hajatan. Ini dulu pernah saya gunakan udah 2 kali buat untuk istilahnya buat nerangin hujan. Mindah hujan? Bukan mindah, tapi hujan itu gimana ya Gus? Kalau dibilang ya bisa dibilang mindah, ya bisa dibilang hujan itu tiba-tiba bisa berhenti sendiri gitu. Berarti bahasanya untuk mayungin lah gitu. Mayungin. Iya. Oh iya ya, mayung. Karena ini pusaka Payung Tunggul Nogo. Okay. Ini juga minta makan. Kalau ini disajenin gitu. Pesan dari kakek saya dulu, tiap malam Jumat Kliwon diminyakin minyak. Yes, pokoknya minyak wangian, minyak bambu ya Gus ya. Tiap malam Jumat, cuma itu aja sih pesannya. Pernah keluar khodamnya enggak ini? Kalau khodam ya seperti saya bilang itu Gus, pas waktu saya habis pulang dari Sanggar itu, tiba-tiba di atas genteng itu seperti kayak ular naga gitu, warna hitam. Tapi kan sampean yakini pas di atas ular naga warna hitam itu kan khodamnya mana tadi ini ya? Iya. Karena kan ada 2 Gus.
Yang satu ini kalau ini kodamnya pakai mahkota dia. Ada di mahkotanya, kalau yang ini nggak ada mahkotanya. Berarti ini kodamnya pernah keluar juga di atas? Pernah. Pakai mahkota warna apa? Kalau nggak salah warnanya kayak keemasan gitu, Gus. Ya, seperti orang disanggul gitu. Coba ini saya lihat dengan mata batin ya, seperti apa sih dari rasa dan juga energi kegaibannya. Subhanallah. Sebentar langsung dapat saya. Ini ya oke. Kalau bisa saya gambarkan nih dengan kata-kata ya, itu ular naga itu seperti kayu atau tiang ya. Dan di atas tuh lingkaran berwarna putih nih para GSP nih. Itu luas banget. Ini yang saya rasakan. Apakah sampean pernah nerawang seperti itu atau pernah ada wangsit atau melihat sendiri seperti itu, Mas? Saya pernah bermimpi, Gus. No, gimana mimpinya? Gitu, ya seperti yang saya bilang Gus bilang tadi, ular naga warna apa ya? Warna putih gitu. Di atasnya lingkaran itu. Iya, betul. Lingkaran kayak payung, tapi bukan berbentuk payung gitu, enggak lingkaran gitu. Seperti atap sih sebenarnya. Itu. Makanya kalau dibilang ya payung kalau bahasa nama. Tapi secara spiritual, ilmu yang saya tangkap yaitu kayak atap berbentuk putih. Lingkaran tapi. Tadi gerak-gerak itu. Ini nih gerak-gerak, Mas. Ini bisa ceritakan ini dari mana ini? Asal usulnya ini. Kalau ini pusaka apa itu? Kenapa dikasih kain sendiri? Ini paling istimewa, Gus. Ada lagi yang lebih istimewa lagi, nanti saya keluarin yang satunya lagi. Ini dulu dapatnya di daerah masih kasih plastik ya? Iya. Habis diwarangin namanya. Habis diwarangin, Gus. Kemarin bulan suro. Satu suro kita bersihin, istilahnya dimandiin lah kalau setiap satu suro itu. Ini bisa dibilang sabu inten. Sabu inten. Iya. Namanya sabu inten. Sabu inten. Pusaka sabu inten. Iya, sabu inten. Dari mana? Ini dulu saya dapatnya gak sengaja, Gus. Bisa dibilang ritual ya bisa, bisa dibilang pangsit ya bisa juga. Pusakanya memang seru-seru. Ada yang getar atau gerak atau gimana itu? Mas, ini kamar apa, Mas? Tempat ritual, Gus. Tempat ritual. Iya. Boleh masuk nggak? Silakan. Saya penasaran nih. Buka, boleh buka. Terus. Masa kita nggak bisa nemuin keris yang tiba-tiba hilang? Wah, kuno banget. Ini sudah berabad-abad pasti. Ini ditemukan di makam Tangga Seri. Waktu itu kejadiannya gimana nih? Bisa ceritakan?